Bismillahirrahmanirrahim. Saya menganggap datang pengajian ini mau menghilangkan masalah, Pak Ustadz. Rupanya Ustadz datang menambah masalah. Salah kalian sendiri. Kenapa kalian undang Ustadz bermasalah? Undanglah Ustadz yang enjoy-enjoy, yang tenang-tenang, yang tak ada beban. Ini pula diundang ya Ustadz yang sedang dilaporkan ke Mabes. Saya sedang down sebetulnya, tapi menengok semangat Ustadz Latif Khan tadi, bangkit semangat. Itulah gunanya. Bagus dan takbir kuat-kuat, pergi setan-setan. Itulah gunanya kita bersilaturahim dengan guru-guru kita. Dari ucapannya, dari tatapan matanya, dari basirah, pandangan batinnya, membangkitkan semangat. Ini anak-anak muda ini kadang sedang down. Kok kenapa? Galau. Ayo kita pergi sebentar, bangkitkan semangat. Apa? Minum tuak kita agak 3 botol. Bangkitkan semangat itu adalah dengan duduk-duduk bersama orang soleh. Ini banyak energi-energi ini yang sedang berkumpul. Ada di sini orang yang banyak sedekahnya, ada di sini orang yang banyak zikirnya, ada di sini orang yang banyak ilmunya, ada di sini yang orang banyak otak isi kepalanya cerdas-cerdas. Ketika berkumpul energi-energi itu, maka kita pun bangkit semangat. Saya pun bangkit sekarang. Nanti sudah pulang, baru lestari balik. Sekarang kita masuk kepada masalah yang kedua, adalah masalah hijrah. Jadi hijrah itu jangan bayangkan kumpulkan pakaian, masukkan ke koper, beli tiket pesawat, selesai. Bukan begitu. Hijrah ini ada kronologisnya. Apa dia? Berkumpullah orang Arab kafir Quraisy, kepala-kepala suku, di sebuah tempat di kota Makkah, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun, rumah. Nadwah, rumah pertemuan. Sekarang mungkin di masyarakat Melayu ada namanya balai pertemuan, atau masyarakat modern ada namanya kantor DPR, DPRD, tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat. Maka di kota Makkah mereka sudah punya itu, namanya Darun Nadwah. Pendiri Nadwah, Darun Nadwah itu namanya Qusay. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Bisa diingat? Insya Allah pasti tak ingat. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak, saya pun lupa, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, datuk Nabi yang kelima. Qusay ini orang kaya, dibuatnya lah rumah besar, berkumpullah kepala-kepala suku untuk memusyawarahkan setiap langkah dan kebijakan mereka. Hari itu mereka berkumpul tepat pada hari Kamis. Berkumpullah mereka semuanya di sana. Dalam perkumpulan itu mereka bahas agenda pertemuan hari ini adalah menetapkan bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakitkan. Yang punya Darun Nadwah datuknya, kakeknya, mbahnya, tapi justru yang dibahas adalah bagaimana cara membunuh cucunya. Kurang ajar orang Arab kafir Quraisy. Tapi apa mau dikata, memang itu fakta yang terjadi, ditulis dalam kitab-kitab sirah. Lalu kemudian berkumpul mereka, yang menjadi ketua sidangnya adalah namanya Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak kenal. Kenal Umar bin Hisham? Dah, yang saya kenal Umar bin Khattab sama Pak Umar dekat rumah kami, Pak RT. Namanya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Tapi nama keren, nanti kalau saya sebut nama kerennya, oh kalau itu kenal. Namanya Abu Jahal. Ya, makanya kalau kenalan sama orang itu, tanya baik-baik namanya. Nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Ku cari kemarin di Facebook tak ada Ibrahim, rupanya Bram. Gitu juga ini. Nama dia Umar bin Hisham.
Tapi selalu dipanggil orang Abu Jahal. Dialah pimpinan sidang. Kenapa pula Abu Bapak Jahal bodoh? Pak bodoh pula bisa jadi pimpinan sidang. Kok bisa dia? Mungkin banyak duit dia nyawer serangan pajar. Sekarang kan tak penting mau bodoh mau apa, ijazah bisa dibeli, apapun bisa, semua udah. Yang penting duduk di situ kan. Sampai mana ceritanya tadi? Pagi ini kebetulan sidang itu pagi. Kata si Umar bin Hisham alias Abu Jahal tadi, pagi ini agenda kita adalah bagaimana untuk menyelesaikan, memberantas, membunuh orang yang selama ini sudah membuat kekacauan stabilitas masyarakat kafir Quraisy. Dulu kita enak-enak saja, tiba-tiba datang dia sesuatu ini harus kita habisi ini. Bagaimana cara membunuhnya? Saudara-saudara sekalian, ada yang bisa ngasih pendapat? Datang satu angkat tangan ngasih pendapat. Tuan Kepala Sidang Abu Jahal, ya, menurut pendapat saya, kita antarkan dia ke tempat yang jauh. Kita cari tempat yang jauh, kita buang dia ke sana. Tenang kita di kota Makkah nih. Mau mabuk, mabuk. Mau berzina, zina. Mau mencuri, mencuri. Mau merampok, merampok. Supaya dia tidak mengganggu kita. Tangkap dia, ikat dia, naikkan ke onta, antar ke tempat yang jauh. Selesai. Tapi ada yang tak setuju. Saya kurang setuju. Kenapa kamu tak setuju? Karena Muhammad SAW itu punya aura, punya karisma kepemimpinan yang luar biasa. Nanti kalau kita buang dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia membuat kekuatan. Di sana nanti banyak pengikutnya, tiba-tiba dia balik ke kota Makkah, balas dendam dia, mati kita semua. Berpikir juga mereka, iya juga ya. Gawat ini nanti kita ya kan. Kalau begitu pendapat pertama jangan diterima, tolak. Tanya lagi, ada pendapat yang kedua? Ada. Apa pendapatmu? Pendapat saya, Tuan Abu Jahal, tak usah kita antar dia jauh-jauh. Jadi bagaimana? Kita cari kayu yang kuat, kita buat kota, kita tangkap Muhammad SAW, masukkan dia ke dalam, paku kuat-kuat, ikat dia, letakkan samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan kering 3 hari, mati dia. Simple. Tapi pendapat ini ditolak juga. Kenapa? Karena sekeliling kota Makkah itu banyak pengikut Muhammad SAW. Dulu orang menyebut pengikut, kalau sekarang follower. Kalau sampai dia diusir, kalau sampai dia ditangkap, kalau sampai dia dikurung, dibiarkan dia kering di samping Ka'bah, mati, meninggal, maka ini Makkah akan bergejolak, mengamuk semuanya. Hati-hati. Jadi ternyata cerita-cerita ini mirip-mirip gitu juga. Udah cerita lama ini. Kalau sampai dia diletakkan di samping Ka'bah, maka seluruh pengikutnya ini akan mengamuk. Kalau sudah mereka mengamuk, siapa yang mampu mengamankan kota Makkah Al-Mukarramah? Akhirnya terdiamlah mereka semua, bingung mereka. Cemana mengatasi? Cuman itulah hebatnya masyarakat jahiliyah ini. Sejahat-jahat jahiliyah, tak ada terpikir di kepala otak mereka waktu itu, bagaimana kalau kita santet aja dia? Tak ada. Tak ada. Saya baca buku sejarah itu, tak ada satu pun pendapat, gimana kalau kita curi rambutnya, kukunya, giginya, habis itu kita bawa ke dukun? Tak ada. Jadi kalau gitu mana yang lebih hebat jahatnya? Orang jahiliyah atau zaman sekarang? Zaman sekarang masih pakai santet lagi. Makanya dulu ada RUU santet, rencana undang-undang santet, tak bisa disahkan oleh DPR. Kenapa? Tak ada, tak nampak antu itu sampai sekarang. Hilang pendapat nomor 1 tak bisa dipakai, pendapat nomor 2 pun akan memunculkan revolusi masyarakat. Akhirnya sidang buntu, sampai akhirnya Abu Jahal dapat ide. Saya dapat ide, kata Abu Jahal. Gimana Tuan Abu Jahal? Gimana kalau kita utus satu anak muda malam-malam masuk ke dalam kamarnya, lalu kemudian diambil pedang, pancung kepalanya pas dia sedang tidur. Selesai. Simple, modal tak banyak dan tak memicu keramaian. Ambil pedang panjang, masuk ke kamarnya malam-malam, pancung kepalanya. Selesai. Setuju?
Itu orang Medan tak mudah dipancing. Ternyata pendapat Abu Jahal ini pun tak diterima. Kata yang menolak, jangan macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia biasa. Dia itu adalah anak cucu dari Qusay. Qusay itu anak cucu dari Adnan. Adnan anak cucu dari Ismail. Ismail ada anak kandung dari Ibrahim alaihi salam. Mengalir darah Ibrahim dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai Muhammad kita ganggu, seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Abdi Manaf akan mengamuk dan pembunuh itu akan dicari. Terjadi perang besar antara dua suku. Akhirnya sidang pun buntu, deadlock. Buntu. Cuman bedanya kalau zaman sekarang sidang buntu, mereka coffee break. Nah, dulu tak ada coffee break. Akhirnya buntu, diam. Akhirnya dapat ide Abu Jahal. Kata Abu Jahal, tunggu sebentar, ada ide baru, kata Abu Jahal. Apa caranya? Kalau satu orang yang membunuh, maka yang ditangkap satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, yang berperang satu suku. Kalau begitu kita ganti ide baru. Setiap suku mengutus satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Setiap suku satu anak muda. Ada 14 suku, utus 14 anak muda. Yang paling kuat tenaganya, yang paling panjang pedangnya. Maka 14 orang ini nanti malam masuk ke rumah Muhammad SAW, pancung kepalanya. Kalau sudah semua suku ikut, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Karena kalau satu orang yang buat, satu ditangkap. Tapi kalau semua buat, penuhlah LP. Akhirnya hebat juga kau Abu Jahal. Inilah nia namanya Abu Bapak Jahal bodoh, Abu Jahal. Kenapa dia dibilang bodoh? Padahal otaknya cerdas. Maksudnya untuk yang baik-baik dia bodoh. Tapi kalau untuk yang jahat-jahat, nangkap kali otaknya. Kalau untuk yang baik-baik bodoh. Nah, di masjid kita, di masyarakat kita, di RT RW, di kantor kita pun begitu juga. Kalau nanti pas ada musyawarah, gimana caranya meramaikan masjid ini? Diam. Gimana cara kita memperingati 17 Agustus? Diam. Tapi pas ditanya, gimana caranya ngundang artis dangdut? Oh iya. Nah itu anak cucu Abu Jahal tuh. Kalau untuk yang jahat-jahat, ada aja otaknya. Cerdas, terang dia langsung. Untuk yang baik-baik, mati lampu. Melep 5 watt. Tapi cerita untuk maksiat, terang kepalanya. Tuh nampak tuh tulis kepalanya, Abu Jahal. Nah, akhirnya disetujuilah hari Kamis siang. Dengan ini ditetapkan sidang kepala suku Arab kafir Quraisy hari Kamis siang di kota Makkah, di Darun Nadwa. Setiap suku akan mengutus anak-anak muda yang nanti masuk ke kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung memancung kepalanya. Ditetapkan hari Kamis, lebih cepat lebih baik dilaksanakan langsung malam Jumat. Apa pelajaran dari sini? Orang kafir Quraisy pun musyawarah. Makanya kalau ada orang Medan tak musyawarah, berarti lebih parah dari kafir. Nanti tersinggung lapor kayak pula. Pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwa setan selalu memberikan ide-ide cemerlang brilian. Walaupun kau tak sembahyang, walaupun kau tak sholat, walaupun kau tak beriman, otakmu bisa cerdas. Datang dari mana? Dari Ini yang dialami oleh Abu Jahal. Apa pelajaran yang kita ambil? Kalau ada niat baik, segera laksanakan, jangan tunda-tunda. Karena orang kafir Quraisy saat itu perbuatan dosa, maksiat, mau membunuh Nabi. Rapatnya hari Kamis dilaksanakan malam Jumat. Kita rapat pembangunan masjid diputuskan hari Kamis. Kapan kita laksanakan? Tahun depan. Lebih parah kita dari. Nanti jumpa di akhirat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Aku aja dulu buat dosa cepat-cepat kami buat. Kalian buat pahala, kalian tunda-tunda pula. Mau masuk surga pula tuh kata dia. Nah, jadi setiap kisah yang saya sebutkan ini kita ambil hikmah-hikmah. Ini cerita Ustaz ini dari mana? Jangan Ustaz ini ngawur ini.
Dari mana ceritanya Ustaz ambil? Saya ambil saripatinya dari buku terbaik nomor 1 di dunia. Saya tak mau ngambil nomor 2, nomor 3, tak mau. Nomor 1. Juara sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Nama penulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, berasal dari India. Allahu Akbar. Malam ini saya ceramah di masjid India. Artinya apa? Itu kan kebetulan aja Pak Ustaz. Tak ada kebetulan di dunia ini. Pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat bagaimana dulu ulama-ulama datang ke kota Medan mendirikan masjid ini 1887, sekarang sudah 2019, lebih 100 tahun lamanya. Kenapa tanah ini yang mereka pilih? Tentulah ada istikharah mereka yang diberikan Allah, ilham kepada mereka, diberikan Allah Ta'ala kepada Abdul Somad dan kita semua mengambil keberkahan pada masjid tua ini. Mudah-mudahan istiqomah mereka dulu sampai pula kepada kita, istiqomah mereka itu kita warisi. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menceritakan kisah ini detail dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, juara musabaqah sejarah Nabi nomor 1 di dunia. Ketika diadakan musabaqah di kota Makkah Al-Mukarramah, dapatkan buku terjemahannya kota-kota terdekat, di toko-toko di kota terdekat di kota Anda. Oh, ujung-ujungnya jual buku juga. Bukan buku saya. Kalau buku ini kalian beli adik-adik, saya tak dapat untung seperak pun. Saya bukan jual buku, kecuali saya bilang, belilah buku ini. Buku saya. Buku saya. Bukan buku saya. Saya ceritakan ini apa? Supaya kalau kita mati nanti anak kita buka rak, ditengoknya. Oh, ada buku ayah. Buku terbaik sejarah dunia, ditengoknya sejarah Nabi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Orang Mesir kalah, orang Mekah kalah, orang Madinah kalah. Justru penulisnya dari India, juara 1. Menangis anak bapak, anak ibu. Menangis anak kalian menengok buku itu nanti. Kenapa dia menangis? Rupanya buku itu masih dalam plastik. Belum dibuka. Alhamdulillah. Toko buku, alamat di Medan. Tapi jadilah kita mati meninggalkan buku. Orang enggak, banyak orang mati pas dibuka lemari gaple. Bisa kita lanjutkan? Akhirnya sidang pagi Kamis, maka langsung zuhur. Pagi Kamis sidang, zuhur Kamis. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Abu Bakar, nanti malam Jumat kita hijrah. Hah? Nanti malam hijrah? Ya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena nanti malam 14 anak muda akan memancung kepala. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa tadi pagi ada sidang rapat di Darun Nadwa? Rupanya rapat tertutup itu ada penyadap. Ada penyadap, ada CCTV di ruang itu. Siapa yang menyadap? Jibril alaihi salam. Begitu juga di sini. Saya yakin nih banyak penyadap. Kata Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi tadi hasil rapat di Darun Nadwa, nanti malam 14 anak muda akan memancung kepalamu, maka sebelum mereka masuk, kau pergi hijrah. Baiklah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka inilah pentingnya ada siasat mengumpulkan berita. Termasuklah rekaman-rekaman malam ini supaya kita punya bahan. Ada, jangan sampai liar ceramah-ceramah ini. Ini kalau dipelintir orang, dikat orang, dipotong orang, tak bisa. Abdul Somad ternyata ceramah memprovokasi masyarakat Medan. Enggak, ada rekaman lengkapnya. Di mana? Nih, di Masjid Jami, Masjid India kemarin, ada rekamannya. Hidup kan? Jangan sampai kita yakin betul. Takbirnya bukan main. Allahu Akbar.
Allah bertanya, ada rekamannya? Habis pula baterai. Nah, akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, sami'na wa ata'na, kami siap hijrah wahai Rasulullah. Setelah memberitahu Abu Bakar, Nabi pun pulang ke rumah. Habis maghrib menunggu isya. Habis isya, Nabi pun tidur. Itulah makanya Nabi mudah bangun tahajud malam, karena tidurnya setelah malam itu dihitung setelah isya. Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu semuanya 9 jam. Kalau ada ustadz berceramah, yang paling afdal sholat tahajud adalah sepertiga malam. Jam berapa sepertiga malam itu Pak Ustadz? Jangan kau tanya-tanya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dimaksud sepertiga malam itu adalah 12, 1, 2. Itu sepertiga malam. Paling bagus tahajud. Nanti kalau gitu Nabi itu tidurnya berapa jam? Tidur habis isya jam 8, 9, 10, 11, 12. Habis itu dia pun bangun tahajud. Kenapa kita payah bangun tahajud? Habis isya tak tidur. Malam nih? Kecuali malam ini.